Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan tamu yang dulu udah pernah datang ke podcast kita, teman-teman, yang sudah bercerita tentang masa lalunya dia, teman-teman. Dua kali beliau datang ke podcast kita dan itu sangat inspiratif, teman-teman. Bagaimana beliau bercerita, bagaimana ya beliau punya masa kecil yang sangat sulit, teman-teman. Jadi korban kekerasan seksual, korban pedofilia, tumbuh di sebuah keluarga disfungsional dengan ibu yang terduga seorang suspek NPD, dan kemudian ketika menikah juga punya pernikahan yang abusive, dan terakhir eh, beliau juga menjalin hubungan dengan seorang pria yang kemungkinan besar adalah seorang NPD yang menghancur leburkan seluruh kehidupan yang beliau sudah bangun. Beliau sudah lepas dari itu semua, teman-teman. Tapi kita tahu ya, teman-teman, lepas itu bukan berarti hidup kita tuh kemudian dengan mudah akan membaik gitu ya. Karena kalau kamu udah lepas dari pengaruh NPD itu, traumanya itu tetap nyantol sebenarnya di kepala kita dan pikiran kita, teman-teman. Dan itu nggak mudah, teman-teman. Kita bisa berpisah secara fisik, kita bisa melakukan no contact, tapi jiwa kita, pikiran kita itu bisa saja tetap terpenjara. Beliau ingin berbagi kepada teman-teman semua hari ini di usia beliau yang ya ya cukup menjalani hidup ini, teman-teman. Beliau ingin berbagi refleksi hidupnya kepada teman-teman, bagaimana pengalaman hidup dia dan apa yang dia pilih setelah mengalami semua tindakan abusif dalam hidup dia. Mbak Anonim, langsung aja boleh ceritakan kepada kita semuanya secara Tri- pelan-pelan. Oke. Iya, terima kasih Bang Nofri, salam Bang Nofri dan semua teman-teman terkasih, teman-teman Abuse Survivor ya. Rasanya sudah 10 bulan Bang, 10 bulan lebih sejak saya sharing di dua podcast Bang Nofri ya. Yang berjudul pertama tuh kisah pria tanpa rasa malu ya Bang ya, dan dilanjutkan dengan kisah anak manusia yang bangkit gitu ya. Teman-teman, sebelum kita membuka ke arah narsistiknya ya Bang, yang menjadi mention kita bersama gitu, mungkin yang utama bagi saya adalah podcast kali ini adalah untuk saya menghubungi Bang Nofri karena rasa kangen Bang gitu. Mungkin udah nggak pantas saya nangis untuk para narsistik, tapi lebih kepada rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada Bang Nofri dan teman-teman abuse survivor yang selalu ada buat saya, merupakan partner hidup saya ya, dalam menjalankan hidup saya dan keinginan menyuarakan hati saya di podcast kali ketiga ini ya teman-teman. Terima kasih banyak kalian ada, dan utamanya terima kasih Bang Nofri khususnya yang sudah membuat kita tersambung satu sama lain untuk saling menguatkan dengan edukasi narsistik ini. Terima kasih banyak ya Bang Nofri dan semua teman-teman. Sebelum kita buka yang serunya kali ini, teman-teman, setelah 10 bulan itu kira-kira podcast terakhir tuh kan di bulan Juni lah ya, Juni tahun lalu ya Bang, 2025. Rasanya di situ tuh kayak saya tuh sudah mulai pede gitu ya, mulai pede teorinya, teorinya mirroring, teorinya hovering, teorinya apa silent treatment dan lain sebagainya dalam saya kembali menjalani hidup gitu setelah saya mengungkapkan semua cerita saya. Tapi ternyata itu mungkin masih poin menghafal, Bang. Masih poin menghafal, masih gaptek juga ternyata dalam menjalani hidup gitu ya. Jadi masalah demi masalah tuh dengan narsistik, apalagi menerima kenyataan bahwa saya sebenarnya adalah seorang scapegoat di keluarga saya. Tapi minimal saya sudah menyadari hal itu gitu. Jadi akar saya, teman-teman gitu, akar saya harus yakin gitu. Saya harus yakin dulu bahwa saya terlahir di keluarga disfungsional. Mungkin nanti uh, bisa dilihat lagi podcast sebelumnya ya supaya tidak bertele-tele kan basic hidup saya. Nah, menjalani sebagai scapegoat ini kan tentunya teman-teman tuh merasa ya koneksinya jelas gitu bahwa
butuh validasi, butuh disayang, butuh ya betul-betul pengakuan dengan segala macam energi yang demi demi mendapatkan tanda kutip kasih sayang itu gitu. Padahal sebetulnya kan normalnya manusia ya kita juga punya kesanggupan ya gitu. Kita punya batas kesanggupan. Nah, jadi apa namanya koneksi itulah yang saya temukan mengapa saya akhirnya apa saya bertemu dengan para narsistik dong gitu karena harus percaya diri bahwa sebetulnya apa yang beberapa saya bisa salah hidup tapi sebenarnya basic hati saya tuh nggak pernah mau jahat sama orang gitu kan. Saya tuh tahu tujuan hidup saya kayak sebenarnya misalnya bertahun-tahun di dalam keluarga disfungsional ya di mana bapak saya menikah lagi, ya, ibu saya artinya dalam keluarga itu betapa pentingnya peran-peran yang harus terjalankan kita sebagai anak, kita sebagai orang tua gitu kan. Yang mungkin di podcast-podcast Bang Nofri sudah dijelaskan. Nah, kemudian yang beratnya itu kan adalah ketika kita sedang mengalami hal yang sangat melukai kita, itu kita nggak punya teman bang, gitu ya, hampir dikata gitu ya. Kecuali ya itu tadi sekali lagi teman-teman, saya mengikuti dengan terima kasih Tuhan gitu ya, kita dipertemukan melalui ya apa Instagram Bang Nofri, apa YouTube dan apa namanya Bang, grup Facebook ya gitu ya, grup Facebook itu luar biasa pengaruhnya karena saya merasa bahwa akhirnya melihat teman-teman, oh saya nggak sendiri nih, saya nggak bohong nih, sebelum ngerti namanya gaslighting itu apa, ya kan itu kan memutarbalikkan fakta semua ya, jadi itu memang messy di 1 tahun terakhir ini sebetulnya saya masih messy gitu, masih berantakan sebetulnya gitu dan itu wajar banget terjadi ya teman-teman gitu. Kalau memang teman-teman masih mengalami ini kok masih bingung ini ya, masih bingung itu ya gitu ya. Jadi apa namanya di dalam perjalanan itu kepedean saya dan lain sebagainya untung selalu ada Bang Nofri lah yang saya selalu ini. Teman-teman tahu nggak? Eh saya masih menghadapi nih ya pria tanpa rasa malu itu hovering teman-teman gitu ya. Jadi menghubungi dengan polosnya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Bang, gitu ya. Eh, terus pede aja dia mengatakan saya ini gitu ya, pengen bertemu katanya gitu ya. Nggak ada rasa salah, nggak ada rasa malu, nggak ada apa. Udah dong, saya langsung menghubungi Bang Nofri ya pada saat itu gitu. Bang, ini gimana gitu. Membuktikan hanya untuk membuktikan bahwa bener loh ini orang tuh ada gitu yang jahat banget ini tuh ada gitu dan dia datang lagi. Saya kan takut ya teman-teman sebetulnya yang terjadi tuh saya takut gitu. Kalau saya nggak ngebales gitu ya. Eh, nanti jangan-jangan keluarga saya diacak-acak atau apalah dengan segala macam superioritas yang kayaknya dulu mereka gadang-gadang gitu kan ya Bang ya gitu. Takutlah diganggu ini, takut diganggu itu. Tapi Bang Nofri bilang enggak, jangan dibales sedikit pun, jangan memberikan reaksi. Dan itu teman-teman enggak di satu nomor, di macam-macam telepon yang nggak jelas namanya dan lain sebagainya sampai akhirnya entahlah gimana bahkan mungkin karena siklusnya dia itu kan saya menceritakan ya Bang, sempat menceritakan bahwa gue ditipu nih, gue diginiin nih gitu ya sama nih orang, mungkin nyampe ke telinga dia, bahkan sampai saya share nih podcast saya Bang Nofri nih ya kan sebuah keberanian ya, saya harus happy lah dengan itu gitu ya teman-teman. Saya nggak mau malu, saya bilang ya saya sedang mengobati diri gitu, dan entahlah flying monkey atau apapun di sekitar itu sampai teman-teman tahu nggak Bang Nofri juga sampai ada yang mau berkenalan dengan saya kan ya Bang ya gitu ya melalui Bang Nofri dan lain sebagainya. Jadi teman-teman maksud saya semua arah lah mereka gitu. Semakin kita semakin kuat, semakin gangguannya semakin luar biasa. Jadi kalau mau dibilang memang kuatlah untuk tidak beraksi apa-apa. Itu untuk si pria tanpa rasa malu ya gitu.
Jadi kemudian saya juga masih mengalami beberapa kegiatan narsistik, terutamanya ibu saya ya dan keluarga saya. Jadi begini, ibu saya ini ya tentu kita tahu lah ya teman-teman bahwa saya pun pasti sudah dilabelin saya pemberontak, saya dengan segala macam kesalahan saya yang saya nggak ngerti kan dulu gitu. Jadi ibu saya ini ujungnya ya pasti superioritas lagi kan Bang gitu ya, entah citra diri, entah golden child-nya yang harus diperjuangkan. Intinya ujung-ujungnya duit lah Bang gitu. Ujung-ujungnya saya yang harus bekerja gitu kan. Saya yang harus ya dengan perasaan bersalah. Kamu dulu udah ya yang kemarin Bang Nofri mungkin sudah sampaikan, kamu sudah dulu ingat nggak ibu melakukan hal ini ke kamu, itu yang sebenarnya bare minimum menjadi orang tua itu emang sudah menjadi kewajibannya ya kan gitu kan. Dan kemudian ya sudah akhirnya apa namanya dramanya tuh teman-teman ya di 90 tahunnya beliau nih gitu, dramanya tuh sampai saya sudah pikun gitu ya, saya lupa terima uang, pura-pura nggak terima gitu ya. Dan apa sih teman-teman gitu jadi anak, eh apa ya, saya juga happy-happy aja nggak akan ngobrolin itu, tapi selalu bilangnya nggak terima gitu, kayak nggak diurus gitu ya. Dan selalu delusinya bilang bahwa saya mau ibu masih punya uang, masih punya banyak, bla 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 gitu ya. Dan yang dibanggakan tuh saudara-saudara saya, kamu tidak boleh iri ya, karena salah satunya kan teman-teman dari 4 bersaudara kan saya sendiri nih yang lulusan SMA ya, nggak mau ngelanjutin kuliah. Walaupun mungkin kalau buat orang lain kan ngelihatnya ya lu yang nggak, lu mau dikuliahin nggak mau atau apa. Justru saya menyadari bahwa mengapa saya ingin cepat-cepat menikah dan punya anak, karena saya ingin punya partner gitu. Saya ingin punya partner dalam hidup, saya ingin memberikan cinta kasih saya kepada anak-anak gitu kan. Dan kemudian terlalu capek gitu ya, terlalu capek untuk selalu ininya kan budi balas gitu ya Bang ya. Budi balas bahwa saya capek di usia 20 tahun tuh saya yang kamu sudah saya beginikan, padahal saya berprestasi aja, tapi itu kan ya ternyata nggak pernah cukup gitu. Ternyata nggak pernah cukup saya bisa menjadi anak yang membahagiakan orang tua saya. That's why saya pergi gitu. Itu hal yang saya dapatkan akhirnya gitu kan. Kepercayaan diri saya bahwa saya bisa salah, yes, saya masih bersyukur bisa mengakui kesalahan saya. Ini tentang ibu ya, seorang ibu ya. Bayangin teman-teman, nggak mudah sama sekali loh gitu ya. Siapa sih yang pengen jadi durhaka? Apalagi perkaranya uang gitu kan Bang gitu ya. Nyebelin banget yang di tengah sebenarnya yang punya utang di keluarga ya, terlepas dari keluarga saya mungkin berada gitu ya, mungkin apa, tapi ketika mereka sendiri nggak sanggup jalanin apa, karena mereka nggak punya kemampuan untuk merendah di depan orang lain. Jadi sementara itulah kemampuan-kemampuan yang saya punya kan, sehingga saya bisa berusaha, saya bisa apa. Nah udah nih ibu saya tuh pokoknya delusinya pikun, udah ke dokter saraf dan nggak ada apa-apa Bang gitu. Dan ketika butuh uang, butuh apa, saya sudah menjaga jarak nih kan teman-teman gitu kan, kata Bang, ya maksudnya bukan kata Bang Nofri ya, pilihan saya adalah menjaga jarak karena energi saya setiap kali datang selalu duit, selalu apa ya, citra diri dan lain sebagainya kan, itu kan nyiksa ya sebetulnya gitu kan. Oke, saya hanya pantau ibu saya yang notabene teman-teman, saya kirim tuh 12 juta per bulan, bukan tentang nominalnya, tapi untuk 90 tahun ya, bayangkan Bang gitu. Dan kamu udah gak usah ikut-ikut ngatur mau kemana uang itu gitu ya, kamu sebagai anak begini-begini. Oh oke, udah. Akhirnya kalau ini selalu bikin tingkah jam 12 malam, sakit nih katanya, pusing, takut stroke, takut apa, dibawa lah nih gitu, atau diare ya, saya bawa ke rumah sakit nih, ke rumah sakit. Dan saya tuh udah berkali-kali yakin bahwa ini nggak ada apa-apa gitu. Dan bener gitu teman-teman, dokter tuh sampai, ya dokternya kan bukan yang ece-ece lah ya Bang gitu ya.
Dokter cuma bilang, ya nggak ada apa-apa, diare pun enggak, apapun enggak. Udah ibu bisa pulang lagi, cuma dikasih obat pusing. Ya sesekali mungkin darah tingginya tuh nggak diminum, sengaja nggak diminum gitu loh, Bang. Hmm. Ya udah, tapi memaksa nih, enggak saya harus di rumah sakit. Akhirnya diinapkan ya. Akhirnya nanti apa yang jadi pikiran ibu? Mulai nih gitu ya, drama dan konflik lah gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Oke. Sementara saudara perempuan saya dua sebenarnya bekerja dan juga cukup punya ini. Tapi ya ini yang saya sebut, ternyata saya nggak mau ya betapa beratnya bilang bahwa ini narsistik gitu ya. Bang, kayak kita tuh judging semua orang narsistik gitu Hmm. ya di Hmm. fase itu. Mungkin saya lebih bilang flying monkey ya. Flying monkey itu kan akhirnya yang nyebelinnya, lebih bahayanya tuh kadang-kadang muka dua juga gitu kan. Muka duanya tuh kadang-kadang dia cari aman di antara narsistik dan kita nih gitu. Saya nggak mau nyebut diri saya impet lah teman-teman gitu ya. Hmm. Cuman menggunakan apa-apa yang ada, iya nih kamu begini, seolah-olah ya konflik lagi juga lah gitu ya. Menurut saya dua saudara perempuan saya ini yang tanda kutip juga mereka apa ya, mereka seperti inilah. Misalnya flying monkey itu gini, sebenarnya Mbak, apa namanya, banyak loh orang tuh yang bisa jealous sama kamu gitu ya. Saya tuh nggak ngerti Bang gitu ya. Bisa jealous karena bukan kekayaan materi kamu, tapi kekayaan jalan hidup kamu, katanya gitu ya. Saya tuh nggak ngerti di awal tuh, itu kan kata-kata yang sebetulnya wise ya Bang ya gitu ya. Kayak para narsistik tuh kan sebenarnya omongannya sama kita gitu ya. Harus jujur, nggak boleh sombong, tepatin janji dan lain sebagainya lah gitu, kata-kata baik. Narsistik Hmm. tuh bisa ngomong seperti itu, hal yang sama gitu loh buat saya. Tapi yang membedakan tuh kan pelaksanaannya ya sebenarnya, dan Nah. pelaksanaan itu kan kita nggak bisa lihat gitu loh hatinya gimana. Nah, si flying monkey itu seperti itu gitu, dan membuat bahwa kamu tuh harus bersyukur gitu ya. Kebayang nggak itu tuh ternyata gaslighting teman-teman gitu ya. Itu tuh Hmm. gaslight ke saya yang menyiksa diri saya. Ya gitu ya. Gue nggak bersyukur ya. Gue sebenarnya punya kemampuan lebih, tapi gue nggak berbakti ya, kurang berbakti, atau Hmm. gue sombong ya. Itu ya yang kurang Nah. lebih ingin saya sampaikan ke teman-teman gitu ya, insight saya. Dan ternyata teman-teman gitu ya, sebenarnya di antara konflik-konflik saya dengan pria tanpa rasa malu, dengan ibu saya punya kakak laki-laki nih gitu ya. Ini perlu saya ceritakan. Beliau beda 8 tahun sama saya gitu. Beda 8 tahun sama saya, dia laki-laki satu-satunya. Sebenarnya mungkin 30 tahun yang lalu sudah pernah gejala ini kelihatan gitu ya, bahwa dia punya pacar nih Bang gitu ya, punya pacar, udah tunangan bahkan. Dia berselingkuh, selingkuhannya mau dikenalin sama saya gitu kan. Nah, ternyata di satu sisi tunangannya ini menceritakan bahwa dia tuh suka di abuse ya, secara fisik, secara omongan lah gitu kan. Sehingga membuat saya itu ingin menolong tunangannya ini. Udah tinggalin kakak gua gitu. Tinggalin kakak saya ini karena dia pun berselingkuh. Saya bilang gitu ya, gitu. Uh, Pulang nih ceritanya saya ke rumah, diputusin kan ceritanya, pertunangan itu batal. Terus saya bilang, ini gara-gara kamu, kata ibu saya dan kakak saya ini, gara-gara kamu saya jadi tunangannya putus, dia bilang gitu. Saya bilang, oke, saya akan angkat telepon deh ke si tunangannya ini gitu, untuk yuk kita bicarakan, sebenarnya jangan sampai jadi salah mengerti. Itu saya nggak perlu, saya tuh dipukul ya, kekerasan, saya tuh dipukul dengan gagang telepon, saya lagi hamil anak pertama saya Bang, gitu ya. Hmm. Dipukul dengan gagang telepon, dan ibu saya tuh merangkul kakak saya karena ini tunangannya tuh anak orang tak kaya juga lah gitu ya. Hmm. Ya sudah bercerai sih sekarang gitu pada akhirnya. Nah itu tuh kakak saya tuh dirangkul, dan ibu saya menunjuk ke saya, ini semua gara-gara kamu, katanya gitu ya. Hmm. Oke, Hmm. lanjut nih koneksinya, ceritanya berlanjut. Kakak saya ini tidak bekerja lah kurang lebih, tapi ya namanya ada warisan ya Bang ya, ada ya kurang lebih seperti itu. Tapi nggak menjalankan, nggak bekerja, ya gaya-gayaan terus sampai kurang lebih 2 tahun yang lalu
itu dia kesulitan luar biasa gitu, kesulitan luar biasa. Terus kemudian gimana ya gitu, selalu datang ke rumah saya tiap hari bang. Aduh, pokoknya saya merasa bersalah sebagai seorang kakak tidak bisa ngayomin kamu yang janda dan lain sebagainya lah gitu ya. Hmm. Dan eh, saya bilang, oke, kamu punya apa? Ada tanah nih bang gitu, tanah dia. Ya sudah, untuk biaya hidup kamu saya keluarkan, nanti tanah kamu udah kita nggak usah terlalu hitung-hitungan lah gitu ya bagi saya gitu. Udah nggak usah terlalu hitung-hitungan, dan uang ini kurang lebih sekitar 400 juta lah gitu. 400 juta habis lagi gitu ya bang ya, habis Hmm. lagi. Singkat ceritanya dia mau menjual lagi nih asetnya yang lain ya, aset yang sebenarnya dikasih, dan itu perjuangan salah satu di properti saya lah gitu ya, intinya kayak dikasih lah sebetulnya. Dia mau jual karena nggak dirawat nih bang gitu. Akhirnya saya bilang oke lah kalau begitu, supaya kamu agak longgar ya, wah segala macam, sampai nggak punya kendaraan dibeliin lah segala macamnya bang. Itu yang mungkin di podcast sebelumnya saya bilang, dia bilang begini, kamu sih masih gampang hidup karena kamu masih punya mobil, masih punya banyak fasilitas untuk gaya-gayaan lah gitu ya. Akhirnya saya benahin nih rumah, saya benahin gimana sampai terjual nih bang, 1,5 miliar bang gitu ya. Hmm. Artinya kan saya pikir, oh alhamdulillah nih, kamu berarti udah bisa gimana, saya ajak berhitung. Artinya begini, saya tuh cuma minta ini loh teman-teman, minta kwitansi berapa sebetulnya uang yang sudah dia terima. Wajar dong gitu ya, Hmm. uang yang sudah saya terima nih gitu. Terus dia kayak silent treatment, merasa bahwa saya hitung-hitungan nih bang. Aduh ya Allah ya Robi, itu teman-teman sakti banget di usia saya 55 tahun, saya baru bisa menyadari bahwa kakak saya sendiri ini ya sudah akhirnya terdiagnosis menurut saya ya narsistik gitu sudah. Uh, dan sampai sekarang sudah saya diamkan aja teman-teman. Saya diamkan dia maunya apa. Dia masuk mencoba melalui anak saya memfitnah bahwa seharusnya bukan dia yang sering datang ke rumah saya, tapi saya sebagai adiknya yang harus datang ke. Itu contoh teman-teman. Kayaknya Hmm. cukup ya Oh. yang cerita-cerita yang sangat menghantam ya teman-teman. Biar gimana kan mereka tuh keluarga saya yang paling sulit untuk menerimakan mengapa kita hancur ya, karena kita kena luka dalam kan gitu, kita kena luka dalam bang gitu, kita memarnya nanahnya, kita harus sembuhin itu sendiri gitu. Satu sisi benar-benar nggak nyangka ya, jadi berdamailah dengan waktu, nggak usah cepat-cepat untuk bilang bahwa ya saya sudah ikhlas. Apalagi kan kalau agamis kan dibilangnya suruh ikhlas, suruh Hmm. kamu alih-alih apa kurang berbakti, normatif lah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Hmm. saya cuma menyadari itu saya lakukan nggak ke anak-anak saya didik anak-anak saya seperti itu nggak. Oke, Hmm. lanjut nih ya. Itu kakak laki-laki saya. Tapi di luar dari itu, teman-teman, saya juga ya sang waktu Tuhan maha baik gitu. Saya akhirnya refleksi juga melihat kita kita stop deh, after itu kita stop untuk melihat narsistiknya gitu ya. Apa hanya mawas diri, introspeksi diri gitu, karena ternyata apa coba teman-teman, saya dapetin banyak gitu, saya nggak tahu kalau Tuhan nggak pertemuin saya sama Bang Nofri, waduh mau sampai umur berapa nih Bang gitu kan ya. Dan Hmm. paling enggak menjadi saksi sejarah untuk merubah generasi lah gitu, yang seperti yang abang bilang, apa menyelamatkan satu jiwa itu berarti menyelamatkan seluruh dunia lah ya teman-teman. Jadi masih banyak banget kesempatan kalian untuk melimpahkan tabungan kebaikan yang kalian punya itu ke tempat lain gitu ya. Dan benar teman-teman, di luar dari itu saya masih ada Bang Nofri, ada doa yang pastinya saya yakin ini doa teman-teman semua dong. Kalau saya ngelihat di komennya saya bikin podcast tuh, wow, yang namanya teman-teman positif yang mengerti saya yang verbalnya terganggu ya, psikosomatis saya ya dan lain sebagainya. How gitu loh Bang. Gimana teman-teman yang nggak pernah ngelihat saya, nggak pernah ketemu saya gitu ya, yang nggak pernah kasarannya kenalan atau apapun kita, tapi bisa segitu positifnya gitu loh. Jadi itu yang berharga banget
yang saya bilang mungkin podcast kali ini betul-betul saya persembahkan untuk kalian gitu loh, untuk Bang Nofri ya. Aduh, udah nggak ngerti lagi yang benar-benar nggak kepengen apa-apalah teman-teman. Bang Nofri tuh cuma benar-benar kita lepas gitu, kita ngerti gitu ya. Ya ini pun mohon maaf tanpa saya sudah merasa saya paham gitu ya dengan narsistik ini gitu. Jadi di luar dari doa teman-teman, ini di tengah itu tuh ada tiba-tiba teman-teman, jadi di tengah ya tadi kalau mau bicara materi lah, kita habis ya materi, ya otomatis lah materi hilang. Kadang-kadang kita juga pasti batin kita juga makin berkecamuk kan ya, kayaknya seperti itu gitu. eh itu tuh tiba-tiba teman-teman saya udah yang namanya berdoa tuh udah keluar masuk deh kayaknya, apa hilang dan datang gitu ya, berdoa lagi enggak lagi gitu ya, kayak nggak meyakini hidup, tidur udah yang namanya wah udah nggak jelas lah bang gitu, jam berapa malam ya abang juga tahu lah kalau terima email saya kadang-kadang sampai jam berapa gitu, udah males rasanya, hidup tuh males banget kan gitu. Di tengah itu saya cuma masih bilang, Tuhan saya serahkan nih hidup mati saya gitu ya teman-teman. Saya serahkan hidup mati saya, tapi tolong urusin, tolong Tuhan, tolong urusin orang-orang yang saya sayangin, orang-orang yang bekerja buruh-buruh yang masih terus, kebayang gak sih harus gajian tiap minggu ya untuk menghidupi anak istrinya gitu kan. Udah males banget bang, kalau egonya sih udah males banget mau ngapa-ngapain gitu ya. Cukuplah kali buat gue sendiri mah bisa hidup gitu ya. Itu benar-benar terjadi sahabat saya ya, ada yang walaupun nggak ngerti nih sahabat saya karena nggak ngalamin, tapi tiba-tiba dia telepon, Mbak ini sister nih ada yang mau beli properti kamu, padahal saya nggak nawarin apa-apa gitu. Dan teman-teman tahu nggak nilainya, let's say saya saya kehilangan 400-500 juta lah teman-teman. Ini tuh angkanya 5 kalinya teman-teman gitu ya, tanpa saya berbuat apa-apa gitu ya. Jadi kadang ketika kita suka melupakan kemampuan-kemampuan yang sebenarnya, dan melupakan bahwa Tuhan tuh ada gitu loh. Sebenarnya even narsis itu menyebalkannya luar biasa, tapi kita tuh juga bisa kepleset gitu loh Bang gitu. Selanjutnya dana tersebut teman-teman bukan jadi wow 5 kalinya dari kerugian yang sudah materi-materi yang dibohongin narsistik gitu ya. Tapi akhirnya membuka cara pikir saya yang berubah gitu ya. Bagaimana dana-dana ini sebenarnya Tuhan titipkan untuk apa gitu kan? Pertanyaannya akhirnya itu gitu. Akhirnya mungkin ya mudah-mudahan itu bisa menjadikan kita jalan untuk kita lebih bijak gitu ya. Lebih bijaknya udah bukan buat wah-wahan, bukan buat selebrasi atau apapun, tapi banyak salah satunya tanpa merasa gimana, banyak orang yang masih dalam kondisi berkekurangan dibanding saya gitu kan, salah satunya. Tapi ya bukan hanya ngasih, misalnya diberi pekerjaan, misalnya diberi yang jelas lah. Jadi intinya kalau pernah ini ya kita nggak jadinya nggak ugal-ugalan, itu benar gitu, bahasa ugal-ugalan itu dalam kita menyayangi segala sesuatunya gitu kan. Salah satunya lagi ya saya pakai yang jelas, pasti saya udah nggak terlalu properti atau apapun yang embel-embel kehebatan gitu bang gitu ya, mau orang membujuk rayu saya bahwa kamu tuh hebat loh, kamu bisa bangkit loh, itu pun juga bisa jadi tipu daya yang baru gitu loh sebetulnya. Jadi saya mulai menanam pohon teman-teman, saya mulai menata, entah apa ya, mungkin saya punya dreaming, sempat saya bicara ke Bang Nofri, itu pun tadinya saya pikir dengan uang oke gitu ya Bang, terbuang, tapi ternyata enggak gitu ya. Mudah-mudahan itu untuk nanti makan mental health untuk dunia kita gitu ya. Dikitnya lah gitu saya bisa berbuat sesuatu, dan yang lain-lainnya teman-teman akhirnya saya kan nggak mau diakalin terus ya. Maksudnya gini, misalnya ibu saya bilang, oh ya udah ibu masih punya banyak nih, atau saudara saya bilang, iya masih punya tanah nih gitu.
Tapi kan bayar makan pakai tanah yang nggak bisa ya Bang. Ketika liquidnya, otomatis sebenarnya liquidnya mereka tuh udah habis gitu loh. Dan yang selalu mungkin uh, rajin dalam bikin liquid tuh saya, mungkin kan seperti itu ya. Jadi sekarang saya cuma bilang, oke, kalau masih banyak apa coba Bang, sebisa saya mereka mau itu saya beli aset mereka gitu Hmm. teman-teman. Hmm. Jadi ke sayanya saya nggak akan kesel dan nggak akan jadinya saya ngerasa saya sudah berbuat baik atau saya menolong mereka. Udah saya tanda kutip kasarnya lebih ke udahlah terserah aja. Ya sudah kamu butuh ya. Walaupun mereka wah segala macamnya. Jadi kan liciknya tuh kan kadang-kadang begini. Liquid mau, tanah mereka nggak mau diapa-apain gitu kan Bang. jadi jadi aset mereka harus bertambah. Ini begini gitu. Ya Allah gitu, tapi ya akhirnya saya jalani dengan cara seperti itu gitu ya. Salah Hmm. satunya teman-teman, maksudnya bukan kita memanipulasi balik kepada mereka, tapi yang nyata aja gitu. Daripada kita bilang kamu bohong, itu kan menyakiti kita ya malahan ya lama-lama. Ya jadi modal-modal tersebut, terus kemudian orang yang beli ini sempat juga sempat serangan jantung yang juga membuat akhirnya saya juga belajar lah teman-teman gitu melihat ya sebanyak-banyak orang punya uang ya kalau udah sakit kan kita juga gimana dan sampai sekarang alhamdulillah klien ini terus bertumbuh bersama saya juga gitu ya dan ketika kita belajar ya jadi memang benar Bang Nofri kadang sakit itulah yang sebetulnya menumbuhkan kita gitu sebetulnya ya gitu dan Hmm. kemudian sahabat saya lagi suami istri itu pun juga tiba-tiba kok bisa ya kita udah lama berhubungan tapi kita nggak pernah tahu gitu satu sama lain memiliki background jadi dia tuh juga anaknya orang punya lah gitu ya teman-teman mungkin orang-orang berada tapi juga seperti saya lah jadi dia kayak di kambing hitam dan selalu jelekan dan lain sebagainya bahkan kalau mau bicara kekayaan jauh ya ini tuh tapi kok hidupnya tuh sederhana mereka menikah berjuang belum punya momongan terus kemudian banyak banget untuk menerima tangisan saya Bang gitu ya kalau saya bercerita itu kan juga Tuhan yang kasih ya jadi gini teman-teman kadang kita cuma fokusnya tuh sama si para narsistik padahal sebenarnya banyak banget kebaikan di luar sana yang kita tuh nggak sadarin sebenarnya cuman kita udah ketika hati kita siap menerima kita tuh bakal dapat bantuan tuh banyak banget gitu loh salah satunya kalau kita memang juga mungkin ya para impact tuh kan udah suka kadang-kadang kan terlalu over 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 merasa bahwa gue harus bisa gitu sampai nggak mau nerima bantuan dari orang lain gitu kan sebetulnya. Nah ini kembali lagi ke sahabat saya suami istri ini pokoknya mereka tuh sampai bilang ibu apapun yang kamu butuhkan kita selalu ada lah gitu ya itu kan sangat luar biasa lah ya dan teman-teman 6 bulan yang lalu mereka hamil ya mereka menunggu momongan itu dan mereka ya itu kan salah satu kita nih kan bisa bahagia ya ngelihat orang lain tuh harusnya bahagia gitu kan sebetulnya dan itu benar-benar apa ya karena kebaikan hati itu ya kalian tahu nggak betapa bahagianya ketika kalian melakukan kebaikan dan itu tuh ternyata buahnya buat orang lain gitu loh sebetulnya gitu ya udah Hmm. ya kemudian ya sekarang terus bersama anak cucu teman-teman saya sadarin ya saya berusaha untuk terus ini glimpse of ada sih yang ini glimpse of mother's eyes ya jadi saya benar-benar berusaha untuk apa ya terus membangkitkan apa yang tujuan hidup saya di awal bahwa anak-anak saya ini partner hidup saya. That's why saya nggak berpacaran lagi, saya nggak udah deh pemikiran-pemikiran yang ya supaya punya teman di masa tua itu kayaknya udah lagi berjalan aja bang gitu ya, nggak kepikir untuk apa banyak syarat-syarat hidupnya ya kamu janda, kamu nanti begini, ini begini, enggak. Tuhan udah dari kejadian narsistik inilah sebetulnya sangat banyak membuahkan pikiran-pikiran positif sebenarnya teman-teman nantinya ya gitu ya untuk Hmm. yang lagi berjuang ayo semangat aja gitu ya walaupun saya kan juga ya hidup kan nggak akan selesai ya sampai liang lahat ya gitu kan sebetulnya gitu cuman kalau mau dibilang ngejar sembuh sebenarnya nggak sembuh sih bang gitu ya
lepas itu harus, introspeksi diri harus, mawas diri harus gitu. Dan kita kan emang ilmu narsistik ini kita ketertinggalan berapa banyak ya, thanks buat Bang Nofri gitu dengan pengalaman ininya. Jadinya kita jadi tahu bahwa ternyata hidup ini tuh ya ada seperti itu ya. Terus kemudian ya orang yang setia ya, asisten rumah tangga saya ya, driver saya ya, yang kasarannya mereka tahu banget saya pergi kemana, saya bangun males bangun tidur, udah kategorinya udah depresi kok teman-teman sebenarnya gitu ya. Tapi Hmm. kan nggak mau dibesar-besarkan masalah depresinya, dan ya udah seiring waktu saya udah mulai bisa, Tuhan tolong ya apa namanya, itu terutama saya bermain piano tuh kan teman-teman sempat saya kan hasrat saya habis ya, melumpuhkan hasrat ya si narsistik itu di Pria Tanpa Rasa Malu itu. Tuhan kalau saya masih terlalu sombong maka saya minta diampunin lah dan sembuhkan saya Tuhan gitu. Dan saat itu tuh rasanya Tuhan tuh cuma menjawab, untuk kasus piano nih ya kayaknya lakukan semuanya dari awal gitu ya, lakukan semuanya dari awal pelan-pelan dan aku akan membantumu gitu ya. Dan saya benar-benar ngerasa saya nggak harus jadi pemain piano yang hebat lagi, saya nggak harus gimana, tapi paling nggak loh kok malah berjalan gitu, malah malah semua mengalir dengan ini ya. Dan untuk kakak saya cuma bilang, loh bukannya ini jalan kak saya ya bang gitu loh, bukannya ini jalan justru untuk Tuhan tuh melepaskan beban-beban saya gitu kan sebetulnya ya, mungkin tugas saya udah selesai gitu kan. Tapi ya sudah tetap berjarak teman-teman, tetap saya tidak ya ke ibu ya karena saya ya para saudara saya yang mungkin flying monkey ya saya pakai aja untuk mengkomunikasikan. Dan saya juga dengan mungkin kakak anak saya yang paling besar ini kan juga sudah 34 tahun lah ya Bang gitu. Jadi dalam mengcover ibunya dan kemudian juga belajar, kita sama-sama belajar tentang ilmu narsistik ini, mudah-mudahan berikutnya juga kan dia bisa mendidik pola edukasi untuk cucu saya kan juga dengan lebih baik gitu ya gitu ya. Jadi teman-teman ya sebenarnya banyak banyak banget yang saya ingin apa ya sampaikan lagi gitu. Sebenarnya saya paham sakitnya gitu, saya juga merasakan semua kebingungan itu. Saya tahu rasanya nafas seseknya kayak apa kan Bang gitu ya. Dan kasihannya ngelihat jiwa kita yang raga dan akal sehatnya tuh dipermainkan, dihancurkan atas alasan yang kadang-kadang tuh memang narsistik tuh kan alasannya cuma nggak boleh kita lebih ya, nggak Hmm. boleh kita lebih itu aja gitu. Yang sementara kalian tuh masih hebat banget loh gitu ya, masih mau hidup, bangkit 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 gitu ya. Sebab yakinlah teman-teman, Tuhan tuh tahu apa yang kalian rasa gitu, yang kalian pikirin, terus ketulusan kalian dalam menyelamatkan gitu ya. Sebenarnya dalam sakit kalian kan paling enggak kalian tuh udah nyelamatin saya loh. Itu sih Bang gitu. Kalian tuh udah nyelamatin saya. Jadi nggak ada alasan kalian untuk meragukan diri kalian lagi gitu loh. Intinya yang sedih kan ngelihatnya itu ragu-ragu-ragu gitu ya. Aduh, eh, ya seperti itu. Jadi ya tadi yang saya udah bilang, tabungan kalian gitu, tabungan kebaikan ya, mungkin tabungan tuh bukan hanya sekedar duit gitu loh Bang, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar materi. Punten ini saya bukannya mau nasehatin tapi bener-bener saya cuman mau bilang gitu, bener-bener meyakinkan kalian menyelamatkan saya gitu saat saya lagi bersedih, saat saya lagi sendiri gitu kan. Makanya nggak pernah bosen-bosen Bang, Abang ngeluarin YouTube gitu ya. Jangan pernah bosen, mau yang nge-view-nya cuma berapa kek, cuman apa kek gitu ya. Udahlah kita sih udah nggak kejar-kejar sampai ke sana arahnya teman-teman gitu ya. Wow, ternyata efek-efek dari narsistik tuh luar biasa sih sebenarnya. Memang memang kalau mau dibilang ketegaan mereka, kejahatan mereka gitu ya, sama kita kok bisa kayak begitu ya. Ya karena manipulatif tadi gitu ya. Terus ya kalau dibilang ada komentar-komentar yang bilang bahwa oh mereka tuh pinter banget ya. Kalau buat saya bisa jadi sih emang mereka tuh lebih dari kita gitu ya. Bisa lebih pinter, lebih bisa baca emosi kita dan maininnya, lebih pinter nyembunyiin yang aslinya dibanding kita yang
kita kan maunya murni gitu, polos-polos aja gitu kan Bang gitu. Hmm. Terus lebih mau sempurna. Tapi kan kalau mau sempurna tuh sebenarnya menurut saya ya udah bukan manusia ya teman-teman. Tenang aja. Kalau sempurna justru bukan manusia menurut saya gitu. Jadi apa namanya nggak pernah mau kelihatan salah, makanya dilempar ke kita. Kalau kalian nanya kenapa ya mereka sampai kayak gitu muter balikin fakta, fitnah dan ya saking ya nambahin terus kepintaran bohongnya gitu itu dipakai terus. Jadi ya apa namanya saya sih ini suatu kelegaan ya teman-teman, janji hati saya untuk membalas kebaikan dan kemurahan Bang Nofri yang walaupun kalau kalau ininya sih Bang setinggi langit sedalam lautan saya pasti nggak akan bisa balas Bang Nofri dan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan podcast ketiga ini ya kasarannya ya kita tetap terus berjalan lah ya gitu podcast ketiga ini mudah-mudahan bisa bisa menghibur ya, bisa menghibur ini dan proses yang saya ceritain tuh hanya untuk kalian lah gitu ya. Jadi kalian harus yakin kalianlah korbannya gitu loh Bang. Kalianlah korbannya. Sebab seberat apapun kalian memiliki kesakitan di masa lalu, kalian tuh tetap milih untuk berbuat kebaikan dan gak ada satupun alasan kalian tuh untuk menjahatin atau dendam pada sesama atau ciptaannya. Jadi kalau kita dendam, saya udah pernah ada tuh di podcast saya yang kedua, saya pengen banget dendam tuh masih ada duit kan ya gitu ya. Saya pengen banget dendam, pengen banget gitu. Nah apa bedanya saya dengan mereka gitu kan? Terus yang penting kita nggak berbuat kriminal, itu aja. Nggak berbuat kriminal sama siapapun, setidaknya bersyukur masih mampu dan mau melakukan hal-hal baik lah. Mudah-mudahan kita akan mampu ngelewatin ini semua ya teman-teman dalam segala masa dan waktu yang kita milikin, baik-baik dimanapun kita berada ya. Kini ya sekali lagi umur saya 55 tahun, tadi Bang Nofri di awal udah ini 55 tahun Bang, Masya Allah, Alhamdulillah. Hmm. eh, Sesekali aja kalau mau ngetawain narsistik sambil istighfar aja Bang. Kadang-kadang geli sih, kadang-kadang oh gini yang ngakalinnya gitu teman-teman. Sebelum menutup saya juga nggak usah khawatir mau perjuangan kita bukan lagi tentang siapa yang lebih berat karena kemampuan kalian yang luar biasa di mana kalian jadi saya nggak mungkin dan saya jadi kalian pun saya nggak mungkin gitu. Jadi kita nggak semuanya semuanya udah apa ya kayak uh, ya inilah sesungguhnya bersyukur ya Bang merasa cukup gitu hidup gitu. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua dan salam sayang saya selalu dimanapun kita berada ya. Demikian teman-teman cerita saya menutup semuanya, saling mendoakan. Terima kasih banyak Bang Nofri atas fasilitasnya. Maaf kalau kepanjangan. Ya, Uh, tapi setidaknya ini membahagiakan saya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Salam sayang. Amin, terima kasih Mbak. Tapi sebelum kita tutup gitu ya, teman-teman semua, tadi memang saya sengaja nggak mau nyebutin gitu ya, umur Mbaknya berapa itu tadi di awal podcast. Biar Mbaknya yang ngomong sendiri gitu buat teman-teman. Sengaja buat jadi surprise buat teman-teman semua karena gini loh teman-teman semua yang datang ke saya itu yang umurnya sama dengan Mbaknya ini juga banyak gitu ya. Eh Ya, 55 tahun itu kan relatif ya, teman-teman ya. Ada ada survei yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu tingkat kebahagiaan tertinggi manusia itu dicapai sebenarnya ketika mereka berumur itu 50 ke atas sebenarnya. Iya, Banyak amin. dari kita tuh banyak yang mikir bahwa sebenarnya yang bahagia itu kan pas saat muda loh. Pada saat kita muda tuh wah itu bahagia luar biasa. Itu sebenarnya enggak loh. Untuk teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya justru orang tuh paling tidak bahagia itu pas pada saat dia 40-an awal. Jadi Iya, muda itu bukan saat paling bahagia. Itu sebenarnya tingkat kebahagiaan itu turun banget terus sampai dia 40-an awal. 40 ke betul atas Bang. itu tuh sebenarnya orang mulai menikmati hidup gitu ya. Dan 50-an ke atas itu sebenarnya banyak secara rata-rata justru orang bisa bahagia pada saat umur itu. Artinya, Iya, untuk teman-teman yang nonton podcast ini, semoga pada nonton sampai akhir ya. Sebenarnya kalau kalian semua pada sadar bahwa, oh ternyata saya hidup di keluarga disfungsional, oh ternyata saya tuh dulu banyak banget berkorban, ternyata saya apa, dan umur kalian tuh misalnya sekarang 55, 60, 65.
belum terlambat untuk bahagia. Belum Betul, terlambat untuk menikmati hidup. Oke, betul, teman-teman, betul. nggak Iya, usah ngerasa bahwa, oh ternyata semua udah terlambat, saya baru tahunya umur sekarang. Enggak, gitu ya. Kalian masih punya hak untuk bahagia, kalian masih punya hak untuk menikmati hidup, untuk memprioritaskan diri kalian, dan itu bukan sebuah hal yang salah. Oke? amin. Iya, Oke, betul. untuk mbaknya juga 55 tahun, inspirasi buat teman-teman semua yang nonton podcast ini, saya cuma bilang, udah saatnya, ya mungkin harusnya udah bertahun-tahun yang lalu ya, tapi kalaupun sekarang Iya, baru dikatakan, udah saatnya memprioritaskan diri sendiri, udah iya, betul. saatnya menikmati hidup, udah saatnya bahagia, nggak apa-apa, gitu. Yang Iya, mereka-mereka yang udah diurusin dari dulu, biarkan mereka udah ngurusin diri mereka sendiri. Anak-anak kayaknya udah pada iya. gede, udah bisa ngurus diri mereka sendiri. Apalagi yang orang-orang dewasa yang dulu kalian urusin, kalian nggak bertanggung jawab. Ya, kita kasarnya ngomong, kalian nggak bertanggung jawab lah sama mereka. Biarkan mereka ngurus diri mereka sendiri. Kalian ngurus diri kalian sendiri dan membahagiakan diri kalian sendiri yang dulu sebenarnya mungkin kalian korbankan tanpa kalian sadar. Gitu loh. Kalau kita dulu ngorbanin Betul. diri kita untuk ngurusin orang lain, ya dibalik gitu. Sekarang ya kita nggak harus ngurusin orang lain, kita ngurusin diri kita sendiri. Kalau kita ngurusin diri orang lain bisa, kenapa nggak bisa ngurus diri sendiri? Kan gitu ya? Betul, itu Bang yang refleks aja jadinya gitu semuanya. Bahagia tuh Mm-mm. refleks. Iya. Terima kasih Walaupun nggak Bang. mudah, walaupun nggak mudah, tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi mudah-mudahan kita semua masih ketemu ya, teman-teman semua ya. Bahkan 40 Amin, tahun amin, lagi amin. dalam Sehat, keadaan bahagia. Iya, amin, dalam keadaan bahagia dan sehat, menikmati hidup semuanya. Saya tutup dulu podcastnya sehat. teman-teman. Amin. Iya, Puji teman-teman, Tuhan. kita Iya, tutup dulu podcastnya hari ini. Terima kasih untuk mbaknya sudah kembali datang dan semoga ini sama-sama. memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Tuhan Amin, amin, memberkati. amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Amin.